sekarang keteraturan. Topik keteraturan itu saya mengawali dari gambar ini. Kita bisa menduga ini pasti gambarannya Newton. Kita tahu apalah ceritanya kalau Newton itu menurunkan di pelajaran fisika SMA. Itu kita belajar Newton itu ada 3 hukum Newton. Dan semua diawali dari ceritanya ketika dia duduk dan melihat ada apel jatuh, gitu ya. Bahkan ada yang menggambarkan katanya kejatuhan apel. Rumahnya Newton itu di Loughborough, dekatnya Nottingham. Saya dulu sempat mengajar selama 6 tahun di University of Nottingham. Itu dekat rumahnya Newton. Kabarnya sih bukan kejatuhan apel, tapi dia duduk di kamarnya, dia melihat apel jatuh, gitu. Dia berpikir dari situ. Kemudian kita lihat ketika SMA kita mempelajari kalau Newton itu punya 3 hukum. Ya. Hukum pertama, first law-nya itu bahwa benda itu cenderung berada pada posisinya. Kalau dia bergerak, maka dia akan cenderung bergerak. Kalau dia diam, maka dia akan cenderung diam. Terus kemudian ada hukum kedua, Newton, yang F sama dengan N kali A. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Terus yang hukum ketiga, setiap gaya maka akan ada gaya lain yang berlawanan arah, gitu ya. Ini kita belajar di fisika di SMA. Kemudian dari situ kita lihat kalau ada meriam menembakkan peluru pada sudut tertentu, nanti jatuhnya peluru itu jatuh pada jarak berapa, gitu, berapa jauhnya. Ini semua datang berawal dari cerita Newton melihat apel jatuh. Ya, apel jatuh. Kemudian yang tadi meriam menembakkan peluru itu kan berhubungan dengan gaya gravitasi. Kalau ide gaya gravitasi itu sebetulnya bukan Newton yang pertama. Itu sudah ada, termasuk ilmuwan Arab Abul Barakat al-Baghdadi, orang Yahudi yang menjadi Muslim. Terus sebelumnya juga, kalau tidak salah, Aristotle itu sudah punya ide juga bahwa ada gaya yang menarik. Gitu. Nah, peran Newton itu merumuskan gaya karena gaya gravitasi itu, yang sekarang kita kenal dengan Universal Law of Gravitation, ya, gaya gravitasi yang umum. Nah, itu kalau untuk bumi, benda-benda yang ditarik jatuh ke bumi itu M dikalikan G. Dengan G-nya gaya gravitasi. Tapi sebetulnya M kali G ini dapat datang dari mana? Itu datang dari G besar konstanta, terus massa bumi dibagi dengan jarak kuadrat. Lupakan dulu, nggak usah dicermati dalam-dalam. Pokoknya ini pernah kita lihat waktu SMA. Ya. Nah ini, jadi kalau misalkan apel pada ketinggian 1 meter, maka butuh berapa detik dia jatuh ke tanah. Itu kita bisa menghitung. Ini apel. Nah yang menarik adalah, ternyata hukum gravitasi yang Newton turunkan tadi, itu ternyata bisa dipakai juga untuk menggambarkan interaksi antara matahari dengan bumi. Kepler itu menemukan bahwa ketika bumi itu mengitari matahari, itu sebetulnya bukan lingkaran, trajektorinya, lintasannya itu bukan lingkaran penuh, tapi lintasannya itu berbentuk elips. Itu Kepler. Kepler merumuskan itu. Dia menemukan, bukan merumuskan, dia menemukan pakai hitung-hitungan karena dia astronom. Dia menemukan bahwa lintasan bumi mengitari matahari itu bentuknya elips. Bumi itu berada di titik paling jauh dari matahari ketika summer di belahan bumi utara. Jadi sekitar bulan Mei sampai September. Dibandingkan dengan winter, itu summer lebih panjang, sekitar 1 minggu lebih panjang. Karena dia berada pada posisi paling jauh. Jadi
bumi mengitari matahari. Ketika dia mendekati matahari, itu kecepatannya meningkat. Makanya winternya jadi lebih cepat dibandingkan dengan ketika dia summer. Jadi summer ketika dia jauh dari matahari, itu lebih lambat pergerakannya. Nah, lintasan ini Kepler cuma berhasil menemukan lintasannya elips. Tapi rumus lintasannya itu yang menemukan adalah Newton. Pakai persamaan yang tadi itu, yang Universal Law of Gravitation tadi itu. Nah, jadi yang apel jatuh, jadi dia melihat dari apel jatuh, persamaannya ada, ternyata persamaan yang sama, rumus yang sama bisa dipakai untuk menggambarkan gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari. Apel yang kecil, ternyata hitung-hitungannya sama dengan planet, interaksi antar planet yang sangat besar itu. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau tadi apel ukurannya segenggaman tangan kita, ternyata rumusnya sama untuk yang besar antar planet, dan ternyata kalau kita ke dalam lagi yang lebih kecil, ke interaksi antara elektron dengan proton yang kecil yang kita tidak bisa melihat, ternyata Coulomb itu pinjam punyanya Newton. Hal yang kecil, ukuran elektron dan proton gitu, itu gaya gravitasi nggak ada pengaruhnya, karena masanya bisa dihitung hampir nol. Nah, ternyata massa tadi di persamaan gayanya itu, di rumus gayanya, di matematikanya gaya itu, tinggal diganti yang massa diganti dengan charge, dengan apa bahasa Indonesia charge ya charge lah, tegangan gitu. Jadi dari yang bisa kita genggam sampai yang ukuran planet sampai yang kecil pun ternyata persamaannya sama gitu. Jadi sebetulnya ketika elektron ini melingkari proton, itu bisa kita asumsikan, bisa kita hitung juga karena gayanya sama, maka sebetulnya dia tidak lingkaran sempurna. Gitu. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah persamaannya sama semua. Gitu. Ini yang mengagumkan, sampai Eugene Wigner, ini dia orang Polandia apa orang Hungaria gitu, tapi orang Eropa Timur lah. Dia mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang fisika. Dia itu menuliskan artikel yang sangat terkenal, yang judulnya adalah keefektifan matematika yang tidak masuk akal di dalam IPA. Bagaimana matematika itu bisa muncul, bisa menjelaskan alam gitu dengan keefektifan yang tidak masuk akal. Gitu. Ini karena waktu terbatas, saya langsung lompati. Jadi saya juga punya bagaimana superkonduktor. Indonesia masih belum ada kereta api super cepat kayak di Jepang, di Cina begitu, yaitu membutuhkan superkonduktor. Jadi kereta apinya itu mengambang di atas superkonduktor begitu. Jadi itu perlu mengambang supaya gaya geseknya bisa dibilang hampir tidak ada. Nah, persamaan menjelaskan elektron di dalam superkonduktor itu sama dengan persamaan kalau kita punya jam bandul. Ya, jam bandul. Jam tua itu yang bandulnya gini berputar itu goyang-goyang. Nah, itu persamaannya sama gitu. Yang menarik, superkonduktor yang sangat sophisticated, sangat complicated, ternyata matematikanya sama dengan jam tua yang mungkin mbah-mbah kita dulu punya. Gitu. Ini hal yang menarik yang Eugene Wigner itu sampai menuliskan artikel seperti ini. Saya lewati saja. Ini saya kutip satu kalimat dari artikel itu yang menarik.
Wigner menuliskan bahwa the miracle of appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of it. Oke. Jadi bahasa matematika dalam menuliskan hukum fisika itu adalah sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu yang kita manfaatkan sekarang itu adalah hadiah yang luar biasa. Yang sebetulnya kita tidak tidak pantas untuk menerimanya. Gitu. Ini ungkapan Wigner.